Ternyata dia bukan manusia. Sulawesi Tengah, Februari 2001. Hari itu hati Wawan sangat berbunga-bunga. Betapa tidak, dia diterima bekerja di sebuah perusahaan tambang yang menjanjikan penghasilan cukup besar, walaupun hanya dengan status kontrak selama 6 bulan. 2 tahun menganggur, jadi cibiran tetangga karena tidak kunjung mendapat pekerjaan. Tentu panggilan kerja ini menjadi oase di tengah gurun kegelisahannya. Informasi tentang pekerjaan tersebut datang dari Asmar, sahabatnya waktu sekolah. Asmar selama ini menjadi tempat curhatnya sebagai pengangguran yang dicibir seisi kampung. Walaupun ini hanya pekerjaan 6 bulan, tetapi minimal cukup untuk dia membuktikan diri bahwa dia juga laku di dunia kerja, walaupun hanya lulusan SMA. Angan-angannya pun melangkah jauh. Wawan mulai membayangkan mendapat teman kerja yang ramah dan nantinya bisa menjadi pintu gerbang menuju pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Bro, maaf nih, cuman ini info yang ada di saya. Udah semingguan aku nunggu teleponmu. Kalau kamu mau sih, kerja kontrak 6 bulan di perusahaan tambang, tiket PP Surabaya Palu sampai ke titik lokasi ditanggung sana, dan gajimu per bulan senilai 3 kali UMR Surabaya loh. Wow, sebuah tawaran menarik yang ketika itu disampaikan Asmar lewat telepon. Ketika itu belum ada handphone. Wawan hanya bisa menghubungi Asmar secara berkala, sebulan sekali atau 2 kali lewat telepon di wartel di kampung sebelah. Perusahaan yang ditawarkan Asmar memang kelihatan profesional, pikir Wawan dalam hati. Setelah rangkaian tes di Surabaya, dia sudah mengantongi tiket pesawat PP Surabaya Palu dan tiket bis menuju titik lokasi, plus tambahan uang yang tertulis di sana transport rute terakhir sejumlah 200.000. Jumlah yang cukup banyak di era itu. Kabarnya sih, setelah turun dari bandara, perjalanan harus dilanjutkan dengan bis yang hanya ada di jam tertentu, plus ojek menuju lokasi kerja yang digambarkan oleh Asmar agak di tengah hutan. Awalnya Wawan agak sedikit ragu. Sebagai anak kampung di sudut kecil Kabupaten Kediri, dia belum pernah melakukan perjalanan keluar Jawa. Naik pesawat pun tidak pernah terbayangkan olehnya. Bayangan-bayangan tentang pesawat jatuh, hutan lebat dan masyarakat primitif satu demi satu berkelebat di pikirannya. Tapi Asmar pula yang berhasil meyakinkannya. Menurut informasi yang Asmar dapat, di sana memang lokasinya di tengah hutan, tapi bukan berarti nggak ada apa-apa. Ada warung di kampung terdekat yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Lagian ini bukan perusahaan ecek-ecek bro. Bayangin, kamu belum ngapa-ngapain mereka udah berani beliin tiket PP yang jumlahnya nggak sedikit loh. Itu kalimat Asmar yang juga cukup meyakinkannya. Dan yang tidak kalah penting, restu kedua orang tuanya. Awalnya ayah dan ibunya juga sempat khawatir karena membayangkan suasana luar Jawa yang jauh dari kota, barang kebutuhan sehari-hari yang susah didapatkan, serta suku-suku terasing yang masih mendiami hutan Sulawesi. Tapi berbekal informasi dari Asmar yang disampaikan lagi ke orang tuanya, akhirnya mereka menyetujui Wawan berangkat ke Sulawesi. Wawan serius mempersiapkan keberangkatannya. Tiket pesawat dan bis dia taruh rapi di tas kecil khusus. Ibunya membekali dengan selembar selimut kesayangan sang ibu. Biar kamu gak kedinginan di sana, kata ibunya. Sang ayah membekali dengan sarung favoritnya. Awas, jangan lupa sholat, pesannya. Injih pak, bu. Wawan berkaca-kaca membayangkan meninggalkan ayah dan ibunya selama 6 bulan. Singkat cerita, Wawan telah sampai di lokasi kerjanya. Perjalanan dengan pesawat terbang ternyata sangat mengasihkan, walaupun juga sangat mendebarkan bagi orang yang baru naik pesawat seperti dirinya. Palu ternyata adalah kota yang sangat indah. Setelah turun di Bandara Mutiara Palu, dia sempat berkeliling kota menggunakan taksi. Ternyata Palu adalah kota yang cukup besar, rasanya hampir sekelas dengan kota Kediri. Perjalanan bis selama 8 jam plus ojek selama sekitar 1 jam juga sangat menguras tenaga. Walau begitu, Wawan sangat menikmati rangkaian perjalanan ini. Penuh tantangan, alam yang indah dan status baru yang sedang dia nikmati, yaitu bukan pengangguran. Selama perjalanan darat, dia banyak melewati perkampungan warga, termasuk ketika berhenti makan siang di sebuah warung makan. Ternyata warga di sana terlihat sangat ramah dan jauh berbeda dengan apa yang kemarin dia khawatirkan. Dan ternyata benar yang disampaikan Asmar. Lokasi kerjanya agak jauh dari toko ataupun warung. Begitu sampai di lokasi kerja, dia sadar bahwa warung terdekat ada di kampung sebelah yang membutuhkan waktu sekitar hampir 1 jam dengan sepeda motor bersama Pak tukang ojek tadi.
Tapi semuanya oke. Kem-kem yang dibangun perusahaan terlihat cukup nyaman walaupun semuanya semi permanen. Dia disambut oleh seorang yang terlihat seperti mandor, menjelaskan sekilas tentang pekerjaannya dan mempersilahkan Wawan istirahat untuk menyimpan tenaga, karena mulai besok dia harus mulai bekerja. Waktu terus berlalu dan Wawan merasa semakin nyaman dengan pekerjaannya. Kebanyakan pekerja berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga itu sangat memudahkan Wawan untuk ngobrol setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wawan selalu belanja di kampung sebelah. Karena jarak yang cukup jauh, hanya seminggu sekali dia bisa turun ke kampung itu untuk belanja beras, mie instan, rokok, dan buah segar seperti pisang dan pepaya. Wawan memang sengaja menawarkan diri untuk menjadi orang yang belanja ke kampung sebelah. Di samping dia suka petualangan dengan sepeda motor, kebetulan dia juga adalah pekerja yang paling muda. Toh selama di situ, suasana sangat nyaman dan aman, tidak pernah ada gangguan apapun. Minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu dengan sangat nyaman. Wawan benar-benar bersyukur dan menikmati waktunya di sana. Kalaupun ada yang membuatnya gelisah, itu adalah kerinduan pada orang tua dan kampung halaman. Maklum, Wawan adalah anak sematawayang. Wawan menyalurkan kerinduannya biasanya lewat surat, karena di zaman itu surat menjadi satu-satunya saran pengirim kabar. Setiap bulan, Wawan mengirim surat ke orang tuanya, tapi isinya selalu senada. Dia minta doa serta menceritakan rasa syukurnya karena suasana kerja yang sangat nyaman. Kampung itu bernama Moilong. Masyarakat di sana sangat ramah. Karena sering turun ke situ untuk belanja, Wawan menemukan 3 teman di kampung itu yang sering dia singgahi sambil belanja keperluan sehari-hari. Yang pertama adalah Pak Kiki. Dia adalah pemilik warung terbesar langganan Wawan di kampung itu. Orangnya ramah, suka humor, dan sering menawarkan obrolan sambil menikmati kopi hangat di teras rumahnya. Pak Kiki juga yang sering menasihatinya agar berhati-hati kalau lewat jalan di lokasi tertentu karena licin dan rawan longsor. Di sini kadang ada ular, monyet juga banyak, tapi sejak saya kecil belum ada warga yang dicelakai oleh hewan di sini, kata Pak Kiki suatu hari. Mas Wawan juga bisa kok cari jodoh orang sini, canda Pak Kiki. Makasih Pak, saya belum berani kalau nggak disuruh orang tua cari jodoh, jawab Wawan dengan sopan. Singkatnya, Pak Kiki adalah salah satu orang yang cukup dirindukan Wawan ketika berada di camp. Mereka berdua sering bertukar cerita tentang kondisi kampung masing-masing di zaman dulu, serta cerita-cerita kerajaan yang kebetulan disukai juga oleh Pak Kiki. Yang kedua adalah Pak Solihin. Beliau adalah tokoh yang dituakan masyarakat. Pembawaannya tenang dan kelihatan berwibawa. Seorang pensiunan guru yang punya wawasan yang cukup luas dan nyambung untuk ngobrol banyak hal. Awalnya, Wawan ketemu di jalan ketika Pak Solihin jalan kaki memikul kayu dari hutan dan Wawan menawari tumpangan di sepeda motor. Dan kemudian Pak Solihin mengajaknya mampir ke rumahnya. Sejak obrolan pertama, Wawan merasa nyaman dengan Pak Solihin. Akhirnya, setiap pulang belanja di warung Pak Kiki, Wawan selalu menyempatkan diri mampir ke rumah Pak Solihin yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari Pak Kiki. Pendek kata, setiap pulang belanja, Wawan selalu merasakan semangat baru setelah ngobrol dengan Pak Kiki dan Pak Solihin. Yang ketiga adalah Utu. Wawan tidak tahu siapa namanya, tetapi semua orang memanggilnya Utu. Dia adalah anak muda pemilik bengkel sepeda motor di ujung awal perkampungan, sekitar 5 kilo dari rumah Pak Solihin. Maklum, di kampung itu jarak antar rumah cukup jauh. Pulang dari Pak Solihin, Wawan hampir selalu mampir di bengkel milik Utu. Awalnya ketika sepeda motornya mogok, lalu Wawan dan Utu menjadi sangat akrab. Salah satunya karena Utu sangat suka mengobrol tentang sepak bola, yang kebetulan juga sangat digemari Wawan. Setiap minggu, siklus itu berulang. Belanja rokok dan keperluan di warung Pak Kiki, ngobrol dengan Pak Kiki, mampir dan ngobrol di rumah Pak Solihin, dan kemudian searah dengan perjalanan pulang ke camp, Wawan mampir dan ngobrol di rumah Utu. Mereka bertiga benar-benar menjadi sahabat baru bagi Wawan di perantauan. Sebenarnya Wawan ingin sekali suatu saat mengadakan acara perjamuan kecil-kecilan untuk ketiga sahabatnya itu. Tetapi karena kesibukan masing-masing, niat itu tidak pernah terlaksana. Rasanya ingin sekali bertemu berempat dan ngopi bersama, tetapi sejauh ini rasanya sulit kesampaian. Dan lagi, rumah mereka saling berjauhan. 6 bulan telah berlalu dan proyek telah selesai. Sebagai tenaga administrasi, Wawan mendapat giliran pulang lebih dulu. Pekerja yang lain masih melanjutkan tugas lain selama sekitar sebulan lagi. Tidak lupa Wawan berbagi alamat rumah ke rekan-rekan pekerja terutama yang juga berasal dari Jawa Timur untuk janjian ketemu suatu saat, termasuk tentang kemungkinan adanya proyek-proyek baru. Persiapan pulang pun dilakukan Wawan.
mulai dari berkemas, memeriksa barang-barang agar tidak tertinggal, dan tak lupa bersalaman satu persatu dengan semua rekan pekerja, termasuk dengan Pak Wiguna yang menjadi pimpinan di proyek tersebut. Suasana sangat haru. Wawan terlihat berkaca-kaca setiap menyalami sahabat-sahabat yang telah 6 bulan menemani di dalam hutan ini. Wawan dibekali sepeda motor untuk dibawa menuju agen bis malam di kota. Pak Wiguna berpesan agar sepeda motor ditinggal di sana. Toh pemilik agen sudah sangat kenal dengan Pak Wiguna. Tak lupa Pak Wiguna berpesan agar kunci sepeda motor dititipkan ke petugas di agen bis tersebut. Rencana berikutnya pun disusun. Berpamitan ke Utu, lanjut ke Pak Solihin, kemudian ke Pak Kiki. Karena begitulah jalur perjalanannya. Rasanya akan sedih meninggalkan mereka bertiga yang selama ini sangat baik melayani dan menjadi teman ngobrolnya selama di kampung itu. Ingin rasanya suatu saat setelah pulang ke Jawa, dia akan berkunjung ke ketiga sahabatnya itu. 3 hari yang lalu, Wawan bertemu mereka bertiga. Seperti biasanya, setelah belanja di warung Pak Kiki, dia ngobrol sambil menghabiskan secangkir kopi khas buatan Bu Kiki. Kemudian ngobrol di rumahnya Pak Solihin dan terakhir bercengkrama dengan Utu. Ketika itu Wawan memang tidak memberitahukan rencana kepulangannya. Saat itu rasanya dia belum siap menceritakan sebuah rencana perpisahan. Selama 6 bulan, mereka benar-benar seperti saudara dan keluarga sendiri. Setelah lambaian tangan terakhir ke semua penghuni camp, dengan gontai Wawan memacu sepeda motornya. Jengkal demi jengkal tanah yang dilewatinya, seakan mengucapkan selamat jalan padanya. Sungguh sebuah fenomena perasaan yang terlalu sulit dilukiskan. Sekitar 40 menit berlalu, sampailah dia di depan rumah Utu. Tidak seperti biasanya, rumah itu terlihat tertutup dari luar. Setelah mendekat, dia mendapat informasi dari tetangga bahwa Utu tadi pamit keluar sebentar. Sepertinya tidak lama lagi dia akan kembali. Daripada menghabiskan waktu sia-sia, lebih baik aku ke Pak Solihin dulu, pikir Wawan dalam hati. Dia pun melanjutkan perjalanan setelah mengucapkan terima kasih pada ibu tetangga tadi. Tak lupa dia pesan bahwa kalau Utu datang, sampaikan bahwa Mas Wawan akan datang lagi sebentar lagi. 10 menit kemudian, sampailah Wawan di depan rumah Pak Solihin. Seperti juga Utu, ternyata Pak Solihin juga tidak ada. Bu Solihin juga bilang bahwa Pak Solihin keluar tahlilan. Mungkin sebentar lagi akan pulang katanya. Wawan pun pamit sambil meninggalkan pesan bahwa sebentar lagi dia akan kembali. Perjalanan pun dilanjutkan. Semakin menyita waktu, tapi tidak apa-apa pikirnya dalam hati. Toh ini adalah momen terakhir dia bertemu ketiga sahabatnya. Wawan pun melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Kiki. Beberapa meter sebelum sampai rumah Pak Kiki, dari kejauhan terlihat lampu mati dan suasana menjadi makin gelap. Dia berpapasan dengan beberapa sepeda motor di jalan. Seperti biasanya, mereka hanya saling membunyikan klakson sebagai tanda saling menyapa, walaupun satu sama lain tidak terlalu mengenali wajah masing-masing. Dan benar saja ternyata mati listrik. Di rumah Pak Kiki seperti terlihat sedang ada acara. Wawan terdiam sejenak dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Solihin sambil berharap Pak Solihin sudah ada di rumah. Dan benar saja, sesampai di rumah Pak Solihin, listrik sudah kembali menyala dan terlihat Pak Solihin sudah duduk di ruang tamu. Wawan pun bergegas masuk ke rumah Pak Solihin setelah sepeda motor bututnya dia standar di bawah pohon mangga depan rumah Pak Solihin. Rumah Pak Solihin memang unik. Menyendiri di tengah perkampungan, rumah terdekat jaraknya kira-kira 500-600 meter. Tapi mungkin karena banyak rumah seperti itu, Pak Solihin selama ini terlihat nyaman-nyaman saja menjalani kehidupan. Assalamualaikum, ucap Wawan sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, jawab Pak Solihin dengan keramahan seperti kemarin-kemarin. Ayo masuk Dek Wawan. Bu, kopi jangan lupa, ini ada Dek Wawan. Gimana Dek, sehat? Pak Solihin membuka pembicaraan dengan pertanyaan template setelah mempersilahkan Wawan duduk. Ya Pak, alhamdulillah, baru 3 hari yang lalu saya kesini, kok saya sudah kangen sama Bapak. Menunggu wejangan-wejangan berikutnya, jawab Wawan dengan candaan-candaan ringan. Ah, bisa aja kamu. Loh, kok penampilannya nggak kayak biasanya? Kayaknya banyak bawaan di sepeda motor, selidik Pak Solihin. Gini Pak, maaf sebelumnya, saya kesini mau pamit, ucap Wawan lirih sambil terlihat menahan kesedihan. Loh, pamit kemana? Tanya Pak Solihin. Saya mau pulang ke Jawa Pak, tugas saya sudah selesai di sini. Pak Solihin terdiam sejenak. Terlihat jelas kesedihan di wajahnya. Walaupun hanya 6 bulan, entah kenapa Wawan merasa Pak Solihin sudah sangat dekat dengannya. Waduh, kok keburu ya? Padahal jujur, saya senang banget loh Dek Wawan di sini. Terus terang, saya sangat menikmati selama ini ngobrol dengan Dek Wawan. Orangnya supel dan sopan. Tapi balik lagi ke sini kan? Insya Allah kapan-kapan saya mau main-main ke sini Pak, tapi belum janji waktunya.
Jujur, saya juga sangat menikmati setiap kali ngobrol dengan Bapak. Saya benar-benar akan merindukan Bapak. Wawan berkaca-kaca mengucapkan kalimat itu. Perasaannya benar-benar sedih meninggalkan kampung ini. Hati-hati di jalan ya Dek Wawan. Salam ke orang tua. Waduh, mendadak banget. Saya nggak bisa kasih oleh-oleh apa-apa ini. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya sangat berterima kasih Pak Solihin menyambut saya dengan sangat baik selama di sini. Saya akan ceritakan kebaikan Bapak ke orang tua saya di Jawa. Oh iya, tadi ke sini ya? Saya tadi tahlilan. Iya Pak. Maaf, tahlilan di mana ya? Tanya Wawan setengah basa-basi. Itu di rumahnya Pak Kiki. Loh, siapa yang meninggal? Pak Kiki yang punya warung di ujung kampung sana. Dek Wawan nggak kenal ya? Hati Wawan tiba-tiba merasa sangat terpukul. Salah satu sahabat terbaiknya di kampung ini ternyata sudah meninggal. Padahal 3 hari yang lalu dia baru saja belanja di sana. Setiap minggu juga dia selalu belanja di warung Pak Kiki. Terbayang jelas keramahan Pak Kiki selama ini, hangatnya obrolan dan humor-humor asiknya. Setiap minggu ngobrol dengan Pak Kiki menjadi agenda rutin yang sangat menarik. Saya kenal Pak, karena saya sering belanja di sana. Kapan meninggal? Tanya Wawan. Loh, kan sudah lama. Tadi aja acara tahlilan hari ke-40. Tanpa sadar, Wawan spontan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Rasa kaget, tidak percaya, sekaligus takut mulai menyelimutinya. Di balik jaket, tangan kanannya berusaha mencubit kuat tangan kirinya untuk meyakinkan bahwa ini semua bukan mimpi. Maaf Pak, saya baru 3 hari lalu dari sana dan setiap minggu belanja di sana. Ketemu Pak Kiki? Selidik Pak Solihin. Iya Pak. Wawan mulai gugup memberi jawaban. Yakin? Tanya Pak Solihin penuh selidik. Iya Pak, kan saya nggak mungkin bohong ke Pak Solihin. Wajah Wawan mulai memerah karena ketakutan yang semakin menghampirinya. Hening beberapa saat. Kemudian Pak Solihin mencecar Wawan dengan banyak pertanyaan, yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa selama ini Wawan memang berkomunikasi dengan arwah Pak Kiki yang muncul sebagai pedagang warung. Maaf Pak Solihin, kok saya jadi takut ya? Ucap Wawan lirih sambil meraba-raba bulu kuduknya yang tegak berdiri. Gini Dek Wawan, kali ini suara Pak Solihin terdengar lebih berat dan semakin berwibawa. Dek Wawan gak perlu takut. Wawan semakin seksama mendengarkan kata-kata Pak Solihin. Saya adalah orang asli sini yang lahir dan tumbuh besar di sini. Dari saya kecil, kakek nenek saya sering bercerita bahwa siapapun warga sini yang meninggal akan sering berkomunikasi dengan orang-orang pendatang yang memang sifatnya baik. Berkomunikasi dengan baik tapi tidak untuk menakuti, lanjut Pak Solihin. Wawan sedikit tersanjung karena dirinya masuk dalam kategori orang yang bersifat baik. Tapi berkali-kali berkomunikasi dan ngobrol dengan orang yang sudah meninggal tentu bukan sesuatu yang mengasihkan, pikirnya dalam hati. Saya kok merasa belum benar-benar sadar dengan ini semua Pak, ucap Wawan lirih lagi. Sama kayak Dek Wawan, saya juga gak mungkin bohong ke Dek Wawan, ucap Pak Solihin sambil tersenyum penuh wibawa. Tapi gak apa-apa kok, itu tandanya kampung sini menerima Dek Wawan dengan baik. Saya juga yakin kalau lihat pembawaan Dek Wawan selama ini yang sangat sopan dan bersahabat termasuk ke saya. Lagi-lagi Pak Solihin tersenyum penuh wibawa. Pembicaraan pun berlanjut dan Pak Solihin terlihat berkali-kali berusaha meyakinkan Wawan bahwa dia tidak perlu takut. Tapi tentu saja, menghilangkan ketakutan dalam kondisi seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Senja mulai datang dan setelah sekitar setengah jam ngobrol, Wawan menyalami Pak Solihin, mencium tangannya dan memeluk Pak Solihin sambil berkaca-kaca. Tak lupa dia minta maaf jika selama ini ada kesalahan serta minta doa agar perjalanan pulangnya lancar. Masih diliputi rasa bingung dan takut, Wawan pamit sambil menjelaskan bahwa masih ada satu sahabat lagi yang akan didatanginya untuk pamit sore ini. Kali ini, Wawan melanjutkan perjalanan menuju rumah Utu. Dia berencana mencurahkan cerita aneh barusan kepada Utu sambil berusaha mencari keyakinan apa benar yang disampaikan Pak Solihin. Assalamualaikum bro, ucap Wawan sedikit berteriak begitu sampai di depan rumah Utu. Waalaikumsalam sobat. Utu terlihat berbinar-binar menyambut kedatangan Wawan. Ayo masuk, kebetulan saya baru bikin kopi hitam spesial, ucapnya sambil sedikit tertawa. Saya ada 2 keperluan, ucap Wawan membuka pembicaraan sambil menyandarkan punggungnya di kursi ruang tamu. Yang pertama, saya mau pamit pulang ke Jawa, proyek telah selesai. Hah? Terlihat ekspresi kaget di wajah Utu. Mendadak sekali sobat. Maaf, 3 hari yang lalu saya sengaja belum bercerita karena saya sebenarnya belum siap pisah dengan sampean, ucap Wawan dengan nada yang mulai terdengar sedih. Saya nggak bisa kasih oleh-oleh apa-apa soalnya Mas Wawan mendadak sekali. Nggak apa-apa bro,
Saya benar-benar sangat berterima kasih sekali. Sampean menyambut saya dengan sangat baik selama ini dan jadi salah satu sahabat terbaik saya selama di Sulawesi. Wawan terlihat tersenyum berusaha tabah. Utu membuka kedua tangannya dan Wawan paham bahwa itu adalah tawaran pelukan. Wawan langsung berdiri dan memeluknya. Dengan tubuh atletis dan terlihat maco, ternyata Utu tak kuasa menahan tangisnya kali ini. Benar kata teman-teman saya, ternyata orang Jawa memang baik dan ramah, ucap Utu sambil mengusap-ngusap punggung Wawan. Dan ternyata orang Sulawesi juga tidak kalah baik dan ramah, balas Wawan. Utu kemudian minta KTP Wawan untuk mencatat alamatnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa jalan-jalan ke Jawa, katanya. Mereka pun tenggelam dalam senyum dan tawa kecil di tengah air mata yang sama-sama bercucuran. Hati-hati di jalan sobat, salam sama keluarga, dan jangan lupa main-main ke sini suatu saat. Atau doakan saya jadi orang kaya dan saya yang akan mengunjungi Mas Wawan, ucap Utu kemudian. Wawan pun mengangguk dengan sopan. Tiba-tiba Wawan teringat keperluannya yang kedua. Oh iya bro, ada satu pertanyaan penting, lanjut Wawan, kali ini dengan mimik yang jauh lebih serius. Utu terlihat menunggu kelanjutan ucapan Wawan. Saya baru saja ke Pak Solihin dan katanya Pak Kiki pemilik warung besar di ujung kampung telah meninggal. Utu terdiam sejenak. Lalu dia melanjutkan dengan sesuatu yang semakin membuat Wawan terkejut dan takut. Iya betul, sudah 40 hari, karena saya baru dari sana acara tahlilan 40 harinya. Wawan terpaku mendengar penjelasan itu. Ternyata benar yang disampaikan Pak Solihin. Wawan kemudian menceritakan bahwa 3 hari lalu dia belanja di warung Pak Kiki dan sempat ngobrol lama dengannya. Bahkan setiap minggu dia belanja di sana dan selalu ngobrol dengan Pak Kiki. Artinya 6 atau 7 pertemuan terakhir Wawan ngobrol dengan Pak Kiki yang bukan manusia. Tapi Mas Wawan gak perlu takut, lanjut Utu. Sejak kecil kakek nenek saya bercerita bahwa orang yang sudah meninggal sering ngobrol dengan para pendatang di kampung ini, dan itu pertanda baik bahwa pendatang itu punya sifat yang baik. Ini sama persis dengan penjelasan Pak Solihin barusan. Apa aku disukai makhluk halus di sini? Pikirnya penuh khawatir. Sejak kapan Mas Wawan tahu kalau Pak Kiki sudah meninggal? Selidik Utu. Baru saja bro, dari Pak Solihin. Dan penjelasan Pak Solihin sama persis dengan yang barusan. Kemudian terlibat saling tanya tentang posisi rumah Pak Solihin yang tepat di depan pohon beringin besar di tengah kampung. Untuk meyakinkan itu, Wawan juga menceritakan ciri fisik Pak Solihin, istrinya, serta tak lupa warna rumah, pintu, serta jendelanya. Utu terlihat mengangguk-angguk mengiyakan penjelasan Wawan tentang Pak Solihin, Bu Solihin, dan posisi rumah serta detail-detailnya. Memang benar mas, ucap Utu sambil kemudian dia berdiri, menghirup nafas dalam dan berjalan menuju depan rumahnya, sambil seperti memandang kosong ke arah langit. Wawan spontan mengikuti Utu berjalan keluar rumah. Di keremangan malam, terlihat jelas mata Utu terpejam, seperti menahan sesuatu. Mas Wawan gak perlu takut. Utu mengulangi pernyataan itu sambil matanya masih terlihat terpejam. Tapi maaf mas, ucapan Utu sedikit tertahan beberapa saat. Saya harus sampaikan ini karena menurut saya Mas Wawan orang yang sangat baik. Dan saya percaya leluhur-leluhur kampung ini juga merasa senang Mas Wawan sampai di kampung ini, lanjutnya. Iya, kenapa bro? Ucap Wawan penuh penasaran. Dia sempat khawatir jangan-jangan ada kesalahan yang dia lakukan selama ini sehingga dia harus mengalami semua keanehan ini. Gini aja, Utu seperti sampai pada sebuah kesimpulan. Dia kemudian bergegas masuk ke dalam rumah sambil memberi isyarat Wawan agar dia tetap di luar. Wawan semakin penasaran, tetapi sebagai sahabat dan seorang tamu, dia mengikuti instruksi Utu. Tak lama kemudian, Utu terlihat membawa sebuah amplop. Ini bukan apa-apa mas, saya nggak punya apa-apa. Tapi ada kertas di dalamnya yang Mas Wawan perlu baca sesampainya di rumah di Jawa. Wawan terdiam, tapi dalam hati menyetujui permintaan Utu. Maaf kalau boleh tahu, apa rencana Mas Wawan sesampainya rumah di Jawa? Tanya Utu sedikit mengherankan. Ya saya bertemu ayah dan ibu saya, memeluknya. Wawan menjawab agak ragu tentang arah pertanyaan Utu. Uangnya? Maaf, uang hasil mas kerja di sini? Utu melanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang tidak biasa. Maaf mas, bukan saya mencampuri, lanjut Utu. Wawan terdiam sejenak mendengar lanjutan pertanyaan yang makin tidak biasa. Dia berpikir sejenak dan merasa menemukan jawaban yang pas. Uang di dalam amplop di tas saya, gaji saya selama 6 bulan akan saya berikan ke orang tua saya, jawab Wawan dengan mantap. Utu kembali membuka tangannya dan Wawan kembali menyambutnya dengan pelukan hangat. Mas Wawan benar-benar orang yang baik, bisik Utu.
Wawan semakin bingung dan penasaran dengan arah pertanyaan Utuk. Tapi sebelum kebingungannya benar-benar sirna, Utuk melanjutkan kalimatnya. Saya punya 3 permintaan, Mas. Pertama, jangan pernah lupakan persahabatan kita. Yang kedua, salam ke orang tua Mas Wawan. Dan yang ketiga, Utuk kemudian menyodorkan sebuah amplop ke Wawan. Semoga perjalanan Mas Wawan lancar. Apakah Mas Wawan benar-benar menganggap saya sahabat? Tanya Utuk. Dengan cepat Wawan menjawab, iya dong, kamu adalah salah satu sahabat terbaik yang pernah saya miliki. Wawan kemudian melayangkan pelukan lagi ke arah Utuk. Di tengah pelukan yang mengharukan itu, Utuk menyampaikan permintaan ketiganya. Kalau Mas Wawan benar-benar menganggap saya sahabat, jangan buka amplop ini sebelum Mas Wawan memberikan uang ke orang tua Mas Wawan. Siap, laksanakan, ucap Wawan sambil membuat gerakan hormat. Wawan pun pamit dan memberi lambaian terakhir pada sahabatnya. Sejak itu, Wawan kemudian melanjutkan perjalanannya. Hari belum benar-benar gelap, sehingga dia tidak harus terlalu lama terjebak dalam kegelapan malam yang menakutkan di perjalanan. Rasa bingung, penasaran, dan takut bercampur aduk menjadi satu. Tapi aku harus lanjut, janjinya dalam hati. Jengkal demi jengkal tanah kampung itu dilewatinya. Ada rasa sedih meninggalkan ini semua, tapi ada semangat yang tidak kalah besar untuk segera pulang kampung dan bertemu orang tuanya. Rumah Pak Solihin sebentar lagi dilewatinya. Rasa sedih kembali merasukinya, tapi dia harus kuat dan terus melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Wawan kemudian sampai di rumah Pak Kiki. Terlihat beberapa orang duduk-duduk di depan warungnya. Terlihat jelas suasana orang sehabis tahlilan. Ucapan Pak Solihin dan Utuk yang sangat mengejutkan terlintas kembali di benaknya. Dalam hati dia berdoa agar Pak Kiki diterima semua amal, diampuni semua dosanya. Wawan kemudian sampai di titik terakhir dengan sepeda motor butut milik proyek. Sesuai pesan Pak Wiguna, Wawan menitipkan sepeda motor dan kuncinya pada petugas agen. Tak lama kemudian, perjalanan pun berlanjut. Bis malam membawanya sampai ke kota Palu untuk terbang ke Surabaya keesokan siangnya. Rasa capek tidak mampu mengantarnya ke alam tidur. Kenangan kebersamaan dengan teman-teman pekerja di proyek, almarhum Pak Kiki yang mengharukan, mengejutkan dan menakutkan, Pak Solihin yang bijak, dan Utuk yang sangat bersahabat memenuhi benaknya malam itu. Wawan baru sadar bahwa dirinya sangat melankolis. Tak terhitung tetes demi tetes air mata yang membasahi pipinya. 6 bulan di Sulawesi yang penuh keharuan. Tiba-tiba dia teringat amplop dari Utuk. Rasa penasarannya membumbung tinggi. Tapi permintaan Utuk terlalu sulit untuk dilanggar. Dan dia berjanji dalam hati akan membuka amplop itu setelah memberikan uang kepada orang tuanya. Semalam suntuk, Wawan tidak bisa tidur. Dan akhirnya setelah perjalanan darat yang sangat lancar, dia pun sampai di kota Palu. Waktu berjalan terlalu cepat dan Wawan pun sudah berada dalam penerbangan Palu-Surabaya. Di penerbangan kedua selama hidupnya, rasa takut ketinggian masih menyelimutinya. Plus kekaguman keindahan langit kota Palu, melintasi jalur udara di atas daratan Sulawesi sampai mendarat di Juanda, kota Surabaya. Entah kenapa rasa kantuk sama sekali belum datang. Mungkin karena sisa-sisa kesedihan meninggalkan kenangan indah Sulawesi, plus rasa kangen yang luar biasa bertemu orang tua dan kampung halamannya di sudut kecil Kabupaten Kediri. Sesampai di Surabaya, dia segera mencari taksi bandara. Dan di dalam mobil, dia melakukan negosiasi dengan sang sopir untuk mengantarnya langsung ke rumah, tanpa harus ke terminal Purabaya, terminal bis di Surabaya. Semua perjalanan berjalan sangat lancar, dan sampailah Wawan kembali di kampung halamannya, tepat di depan rumahnya. Setelah membayar taksi dan mengucapkan terima kasih, Wawan langsung berteriak, "Assalamualaikum!" Ayah dan ibunya bersamaan bergegas menyambutnya. Entah siapa yang memeluk duluan, mereka bertiga tenggelam dalam suasana haru setelah perpisahan selama 6 bulan dengan sang anak semata wayang. Wawan langsung menuju dapur dan menyantap makanan di atas meja makan. Dari tadi malam, dia sengaja tidak mengisi perutnya karena kerinduan akan masakan sang ibu. Mereka bercengkrama penuh kebahagiaan. Tak lupa, Wawan bercerita panjang lebar tentang suasana kerja di tengah hutan di Sulawesi. Berkali-kali dia memeluk ayah dan ibunya sambil mengucapkan terima kasih, karena dia sangat yakin dia mendapat pekerjaan dengan suasana yang sangat nyaman berkat doa dari keduanya. Wawan juga menceritakan tentang sahabat-sahabatnya, termasuk almarhum Pak Kiki, Pak Solihin, dan Utuk. Tapi dia tidak ingin menceritakan kejadian aneh yang dialaminya dengan Pak Kiki. Dia tidak ingin mengganggu kebahagiaan kedua orang tuanya. Wawan kemudian mengambil tas kecilnya, menarik amplop tebal dan menyerahkan ke ibunya. "Bu, Pak, ini Wawan sudah janji. Hasil kerja Wawan selama 6 bulan,
Wawan hanya pakai sebagian kecil untuk kebutuhan Wawan di sana dan sisanya untuk ayah dan ibu. Ayah dan ibu Wawan terkesima mendengar ucapan sang anak. Mereka sempat menolak dan menyarankan Wawan menabungnya. Tapi dengan alasan memenuhi janji dalam hatinya, Wawan memaksa memberikan amplop itu. Entah siapa yang memulai, mereka bertiga kemudian terlibat lagi dalam adegan saling berpelukan yang mengharukan. Cukup lama sampai Wawan kemudian pamit. "Pak, Bu, Wawan mau istirahat dulu ya. Soalnya sejak kemarin Wawan tidak tidur sama sekali karena kangen." Ayah dan ibu Wawan kemudian melepaskan sang anak menuju kamarnya. Wawan tersenyum sangat bahagia. Dicap sebagai pengangguran tidak berguna dan merasa sebagai beban orang tua, kali ini dia berhasil membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan memenuhi janji dalam hatinya untuk memberikan hasil kerjanya kepada kedua orang tuanya. Rasa letih menyelimutinya dan sesaat sebelum menuju alam tidur, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ya, amplop dari Utuk. Perlahan dan hati-hati dia buka amplop putih itu. Ada selembar kertas di dalamnya dan dilipat menjadi 3 bagian. Yang terlihat lebih dulu adalah bagian bawah. Tertulis di sana, tertanda Utuk. Wawan kemudian berusaha membuka lipatan kertas itu untuk membaca isinya dari atas. "Mas Wawan, terima kasih atas persahabatannya selama ini. Mas Wawan benar-benar orang yang sangat baik. Semoga persahabatan kita abadi, walaupun terpisah lautan. Tapi ini harus saya sampaikan. Pak Solihin yang Mas Wawan ceritakan sudah meninggal setahun yang lalu." Wawan merasa kesadarannya tertampar dengan sangat keras. Rasa letihnya tiba-tiba sirna berganti rasa takut yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Dalam sebulan lebih, sering ngobrol dengan arwah Pak Kiki. Dan selama 6 bulan, sering ngobrol dengan arwah Pak Solihin. Benaknya dihujani pertanyaan itu berulang-ulang. Dengan tergesa, dia menarik selimut dan menenggelamkan diri ke dalamnya. Pikirannya terbang kemana-mana, semakin jauh, semakin liar, dan sampai pada satu pertanyaan. Jangan-jangan Utuk juga? Tamat. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.